Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi mengenai perubahan bangun ruang bola. Untuk materi yang ketiga yaitu perbandingan volume bangun ruang bola. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi pembelajaran kita kali ini masih berada pada subbab perubahan bangun ruang bola. Untuk materi yang ketiganya yaitu perbandingan volume bangun ruang bola. Misalkan terdapat dua buah bola dengan ukuran yang berbeda, yaitu bola 1 dengan panjang jari-jari R1 dan bola 2 dengan panjang jari-jari R2. Nah, jika Pi1 dan Pi2 itu menyatakan volume bola yang berjari-jari R1 dan R2, maka untuk Pi1 itu dapat dirumuskan dengan Pi1 sama dengan 4/3 Pi R1 pangkat 3. Sedangkan untuk Pi2 itu dapat dirumuskan dengan Pi2 sama dengan 4/3 Pi R2 pangkat 3. Nah, sehingga perbandingan volume dua buah bola yang mempunyai panjang jari-jari R1 dan R2 dapat kita rumuskan sebagai berikut. Pi1 per Pi2 sama dengan. Nah, untuk Pi1 yaitu 4/3 Pi R1 pangkat 3. Kemudian per Pi2 yaitu 4/3 Pi R2 pangkat 3. Nah, perhatikan untuk ruas kanan ini. 4/3 Pi itu bisa kita bagi dengan 4/3 Pi. Hasilnya adalah 1. Sehingga didapat Pi1 per Pi2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa perbandingan volume dua buah bola yang mempunyai panjang jari-jari R1 dan R2 adalah Pi1 per Pi2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nah, di mana Pi1 adalah volume bola 1, kemudian Pi2 adalah volume bola 2, selanjutnya R1 adalah panjang jari-jari bola 1 dan R2 adalah panjang jari-jari bola 2. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan perbandingan dari volume bangun ruang bola, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diberikan dua buah bola dengan jari-jari masing-masing 12 cm dan 15 cm. Tentukan perbandingan volume kedua bola tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini terdapat dua buah bola yang mempunyai panjang jari-jari yang berbeda. Kita misalkan bahwa panjang jari-jari bola 1 adalah R1 sama dengan 12 cm. Sedangkan panjang jari-jari bola 2 adalah R2 sama dengan 15 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah perbandingan volume kedua bola tersebut, yaitu Pi1 berbanding Pi2. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbandingan volume dua buah bola, maka berdasarkan uraian yang sudah kita jabarkan tadi, akan kita gunakan rumus bagaimana cara menentukan perbandingan volume dari dua buah bola yang mempunyai panjang jari-jari R1 dan R2, yaitu sebagai berikut. Pi1 per Pi2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3.
Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari R1 sama dengan 12 cm dan nilai R2 sama dengan 15 cm ke dalam rumus ini. Maka Pi1 per Pi2 itu sama dengan R1 pangkat 3 yaitu 12 pangkat 3. Kemudian per R2 pangkat 3 yaitu 15 pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari bilangan berpangkat ini. Nah, selanjutnya Pi1 per Pi2 itu sama dengan. Nah, perhatikan untuk ruas kanan ini yaitu 12 pangkat 3 per 15 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat-sifat dari bilangan berpangkat, maka untuk bilangan yang berada di ruas kanan ini bisa kita nyatakan menjadi 12 per 15 dipangkatkan dengan 3. Nah, perhatikan pecahan yang berada di dalam tanda kurung ini, yaitu 12 per 15. Nah, pecahan ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 3. Maka 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 dan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sehingga didapat pecahan 4 per 5 dipangkatkan dengan 3. Nah, 4 per 5 dipangkatkan dengan 3 itu artinya perkalian berulang 4 per 5 sebanyak 3 kali, yaitu 4 per 5 dikali 4 per 5 dikali 4 per 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari pecahan-pecahan ini. 4 per 5 itu dikali dengan 4 per 5 hasilnya adalah 16 per 25. Selanjutnya, 16 per 25 dikali dengan 4 per 5 hasilnya adalah 64 per 125. Maka didapat Pi1 per Pi2 sama dengan 64 per 125. Nah, untuk pecahan 64 per 125 ini sama dengan 64 berbanding 125. Jadi, berdasarkan uraian ini didapat bahwa perbandingan volume dari kedua buah bola yang mempunyai panjang jari-jari masing-masing 12 cm dan 15 cm adalah 64 berbanding 125. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah bola memiliki jari-jari 12 cm. Bola itu kemudian dibuat dengan ukuran lain yang lebih kecil, sehingga perbandingan volume karena perubahan jari-jari tersebut adalah 27 berbanding 8. Tentukan panjang jari-jari bola yang lain. Nah, baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini terdapat dua buah bola, di mana bola yang pertama itu mempunyai panjang jari-jari R1 sama dengan 12 cm. Nah, selanjutnya bola yang pertama ini diperkecil sehingga perbandingan dari volume kedua buah bola tersebut adalah 27 berbanding 8. Maka Pi1 berbanding Pi2 itu sama dengan 27 berbanding 8. Nah, di soal ini akan kita cari berapakah panjang jari-jari bola 2 atau bola yang lebih kecil. Nah, karena yang diketahui dari soal ini adalah perbandingan volume dari dua buah bola, maka akan kita gunakan rumus untuk mencari perbandingan volume dua buah bola yang mempunyai panjang jari-jari R1 dan R2, yaitu sebagai berikut. Pi1 per Pi2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3.
Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari R1 sama dengan 12 cm dan nilai dari Pi1 berbanding Pi2 sama dengan 27 berbanding 8 ke dalam rumus ini. Maka Pi1 per Pi2 yaitu 27 per 8 sama dengan R1 pangkat 3 yaitu 12 pangkat 3 per R2 pangkat 3 yaitu R2 pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya 27 per 8 sama dengan. Nah, hasil dari 12 dipangkatkan dengan 3 adalah 1728. Kemudian per R2 pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan perkalian silang pada persamaan ini, yaitu kita kalikan 27 dengan R2 pangkat 3. Kemudian sama dengan kita kalikan 8 dengan 1728. Hasilnya adalah 13.824. Sehingga didapat persamaan 27 dikali R2 pangkat 3 sama dengan 13.824. Nah, selanjutnya kita pindahkan 27 ini ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 27. Maka didapat R2 pangkat 3 sama dengan 13.824 per 27. Nah, hasil dari 13.824 dibagi dengan 27 adalah 512. Maka didapat R2 pangkat 3 sama dengan 512. Nah, karena kita mau mencari panjang jari-jari bola 2, yaitu R2, sementara R2 di sini masih dalam bentuk pangkat 3, maka kedua ruas dari persamaan ini kita akar pangkat 3 kan. Sehingga didapat R2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 512. Nah, perhatikan bilangan yang berada di bawah tanda akar ini, yaitu 512. Nah, 512 ini harus kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat 3. Nah, di mana 512 itu sama dengan 8 pangkat 3. Maka didapat R2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3. Nah, hasil dari akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3 adalah 8. Maka didapat R2 sama dengan 8. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang jari-jari bola yang lain adalah 8 cm. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Sebuah balon berbentuk bola mempunyai volume 36 pi cm3. Kemudian, balon tersebut ditiup hingga volumenya menjadi 288 pi cm3. Tentukan perbandingan jari-jari bola sebelum dan sesudah ditiup. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini bahwa terdapat 2 buah bola. Nah, untuk bola yang pertama itu mempunyai volume Pi1 sama dengan 36 pi cm3. Nah, kemudian bola tersebut ditiup, maka volume bola 2 yaitu Pi2 sama dengan 288 pi cm3. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah perbandingan jari-jari bola sebelum dan sesudah ditiup, yaitu berapakah perbandingan dari R1 berbanding R2. Nah, karena yang diketahui dari soal ini adalah volume bola 1 dan bola 2, sementara yang dicari adalah perbandingan jari-jarinya, maka akan kita gunakan rumus perbandingan volume bola yang mempunyai panjang jari-jari R1 dan R2, yaitu sebagai berikut. Pi1 per Pi2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3.
Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari Pi1 yaitu 36pi cm kubik dan Pi2 yaitu 288pi cm kubik ke dalam rumus ini. Maka Pi1 per Pi2 yaitu 36pi per 288pi. Nah, untuk satuan di sini tidak usah kita tuliskan. Selanjutnya sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nah, perhatikan untuk ruas kiri, yaitu 36pi per 288pi. Nah, kedua bilangan ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan ini dengan 36pi. Maka didapat 36pi dibagi dengan 36pi hasilnya adalah 1. Sedangkan 288pi dibagi dengan 36pi hasilnya adalah 8. Sehingga bentuk sederhana dari pecahan yang berada di ruas kiri ini adalah 1/8. Kemudian sama dengan, nah untuk ruas kanan ini yaitu R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 dapat kita nyatakan menjadi R1 per R2 dipangkatkan dengan 3. Nah, selanjutnya R1 per R2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 1/8. Nah, karena kita mau mencari R1 berbanding R2 atau R1 per R2, sementara R1 per R2-nya di sini masih dalam bentuk pangkat 3, maka kedua ruas dari persamaan ini kita akar pangkat 3 kan. Maka didapat bahwa R1 per R2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 1/8. Nah, perhatikan bilangan yang berada di bawah tanda akar ini, yaitu 1/8. Nah, bilangan 1/8 ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat 3. Nah, di mana 1/8 itu sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan 3. Maka R1 per R2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 1/2 dipangkatkan dengan 3. Nah, hasil dari akar pangkat 3 dari 1/2 dipangkatkan dengan 3 adalah 1/2. Maka didapat R1 per R2 itu sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya pecahan 1/2 ini dapat kita nyatakan menjadi 1/2. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa perbandingan jari-jari bola sebelum dan sesudah ditiup adalah 1/2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perubahan bangun ruang bola untuk materi yang ketiga, yaitu perbandingan volume bangun ruang bola. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.